Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang luwe. Oke, follow. Kali ini aku membawakan makanan Korea yang sangat familiar dan ini bakal tak kolaborasikan dengan masakan Indonesia. Nah, yang di depanku ini namanya adalah omuk. Kayak gini nih. Tapi mungkin banyak yang ngira ini namanya odeng. Ya, itu nggak salah. Cuman itu sebenarnya merupakan bahasa serapan dari bahasa Jepang. Jadi kalau bahasa Koreanya sendiri lebih tepatnya omuk. Nah, omuk ini sebenarnya merupakan makanan yang sangat merakyat di Korea. Udah kayak tempe di Korea. Jadi kayak semua orang itu pasti pernah nyobain dan makanan yang umum banget dan terjangkau banget. Buat yang nggak tahu, paling umum ini itu dimakan sama tteokbokki juga bisa. Tapi lebih umumnya lagi itu dijual dalam bentuk kuah gitu ya, direndam dalam kuah dengan nama omuktang ya. Jadi direbus gitu ya. Kita makan hangat-hangat waktu dingin gitu. Jadi modelnya mungkin kayak gini ya. Di sini ada gambarnya. Ya mirip-mirip kayak gini lah. Nah, sekarang yang brand-brand yang tak bawakan di sini ada dua brand. Namanya yang pertama adalah Omuk Bonga di sini. Omuk Bonga. Dan satunya lagi di sini mereknya Choriptongi. Sebenarnya dua brand ini kualitasnya sama, rasanya juga sama. Cuman ada dua brand gitu aja dan dua-duanya ini bisa ditemukan di Indonesia. Buat yang tertarik untuk beli, linknya udah tertaruh di bawah. Nah, mungkin banyak yang tanya, "Lu Mas, tapi kalau makanan Korea ini kan kadang banyak yang nggak jelas halalnya gimana?" Untuk yang ini, aku kemarin sempat tanya bosnya juga langsung, ini halal atau gimana? Pertama-tama, omuk itu sama kayak otak-otak, jadi terbuat dari ikan dan mereka sendiri sekarang lagi proses dalam mendapatkan sertifikat halal. Tapi karena COVID sedikit terdelay, jadi buat yang pengen dapetin info lebih update ataupun yang pengen beli langsung aja klik link yang udah tak taruh di bawah ini, bisa langsung dicek. Oke, jadi kalau di Korea itu lebih seringnya dimakan dalam bentuk omuktang ataupun dibarengi sama tteokbokki ataupun ya pokoknya di street food itu pasti ada. Jadi yang pengen nyobain street food Korea bisa nyobain di rumah di Indonesia dengan beli ini dan bikin kuah sendiri. Tapi jujur kalau mau bikin makanan Korea kan kayak kesannya itu agak susah. Kali ini aku pengen masak masakan ini yang tak kolaborasikan dengan masakan Indonesia sehingga rasanya itu tetap unik tapi juga nggak asing di lidah orang Indonesia. Loh, boys, ini ide saya ini. Nah, by the way di sini tuh ada banyak bentuknya, tapi rasanya itu sama aja. Jadi istilah tempe itu ada yang dibuat kotak, bentuk segitiga, hati, melungker-melungker. Pasti rasanya sama aja kan ya. Nah, bentuknya itu macam-macam dan dua merek ini sebenarnya sama ya, sama. Sekali lagi dua merek ini sama banget. Jadi ada juga yang panjang gini, bentuknya kayak kertas lembaran gini ya. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak sosis. Yang panjang-panjang gini. Ada juga yang campuran, jadi mereka ada yang kayak sosis, ada yang potong kecil gini ya, campuran gini. Jadi dua merek, setiap mereknya ada. Dan ada juga yang bentuknya udah di sate gini. Nah, kalau yang mau praktis, yang mau langsung buat pesta gitu, bisa pakai ini. Cuman, kalau aku hari ini karena masak, aku nggak mau buka semuanya, mau tak eman makannya. Aku lebih milih buka yang ini, yang udah tercampur gini, karena udah beraneka ragam gini ya, jadi lebih multifungsi gitu menurutku. Dan kalau misalnya mau tak buat ini, aku tinggal beli tusuknya sendiri. Oke, jadi kali ini kita bakal nyobain ini. Kali ini aku bakal nyoba bikin 3 makanan, yaitu pertama, ntar, cari aja ini. Pertama, aku pengen bikin nasi goreng omuk. Jadi nasi goreng tapi pakai omuk. Rasanya bakal kayak gimana? Menurutku bakal menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena aku lah wong Malang, ya. Malang ini terkenal karo bakso nih. Nah, yang kedua aku pengen bikin bakso pakai omuk juga. Jadi kalau di Malang kan memang baksonya itu nggak cuman pakai pentol ataupun meatballnya, tapi pakai beraneka ragam lauk gitu kan ya. Nah, kali ini aku bakal nyobain pakai omuk. Jadi rasanya Malang tapi juga ada Koreanya. Dan yang terakhir, aku pengen goreng ini dan tak cocol di sambal. Oke, follow. Jadi ini tak ganti dulu untuk settingan masak. Yang pertama kita mulai dari yang bakso. Langsung kita mulai. Oke, follow. Jadi ini aku udah nyiapkan kuah bakso. Jadi untuk kuah bakso aku bikin sendiri nih ya, pakai kaldu terus pakai bawang gitu. Nah, kalau cara buat kuah bakso ini aku rasa lebih mudah di Indonesia. Bisa minta Pak Bakso yang lewat, bisa beli. Jadi nggak tak jelaskan gimana cara buatnya. Nah, di sini aku juga udah nyiapkan pentol bakso gini deh. Ini susah loh nyarinya di Korea, tapi sudah saya siapkan. Bakso sapi, jadi mantap banget. Dan bahan paling penting kita yaitu omuk juga kita buka secukupnya aja ya. Oke, karena sisanya nanti mau tak bikin yang lain. Jadi kalau kita lihat omuk ini
modelnya itu bener-bener mirip sama otak-otak, tapi agak beda ya. Jadi bisa dibilang mirip, bisa dibilang berbeda, bisa dibilang sama, bisa dibilang berbeda. Aku ya bingung dewe jelaskannya. Nah, jadi pokoknya kuahnya udah siap. Kalau udah siap, kita tinggal masukin dodanya, tunggu ini mateng. Nah, ini sekarang kuahnya udah mendidih, langsung kita masukkan pentol baksonya, biar kayak bakso dulu. Nah, kalau udah, kita tinggal masukkan omuknya. Gampang toh? Kita tunggu. Ini mendidih aja, udah selesai. Gampang toh? Gampang banget toh? Tinggal tunggu ini mendidih, nanti tinggal disajikan. Jadi kalau misalnya polo-polo di Indonesia, gampang banget. Beli aja bakso. Habis gitu, omuknya ini direbus di rumah ataupun di steam gitu. Habis itu tinggal dimasukkan di sini bareng. Udah jadi. Nah, ini tunggu omuknya agak lebih mateng. Pentolnya juga mateng. Karena ini aku bener-bener bikin di rumah ya. Dan supnya ini, kuah baksonya ini aku bikin sendiri pakai kaldu ya. Lumayan ternyata. Jadi aku nggak sabar mencobain bakso Malangnya ini. Bukan bakso Malang ya. Wow. Oke, jadi ini udah mulai mendidih. Mungkin kalau udah masak gini, biarkan aja sekitar 5 menitan. Biar kuahnya juga lebih meresap dan lebih matang lagi. Nah, selagi nunggu ini lebih mendidih, ini tak rebus di belakang aja di dapur rumahku. Aku bakal bikin nasi goreng menu berikutnya. Langsung kita pindah. Oke, jadi berikutnya kita bakal bikin nasi goreng. Jadi bahannya simple banget. Tentu bahan-bahannya nasi goreng. Di sini ada bawang putih, ada bawang daun dikit, sambal terasi, garam, merica, ya nasi putih. Tadi aku bilang kayaknya nasi putih. Dan pelengkap spesial kita, omuk. Jadi bahannya kayak gitu. Dan seharusnya kalau polo-polo di Indonesia bisa bikin nasi goreng yang lebih enak lagi dari ini. Nah, aku lupa bawa minyaknya. Dan aku nggak tahu ya apakah dari kamera ini kelihatan atau nggak. Sebenarnya rumahku ini sekarang berasap. Tadi habis salah masak sekali. Agak kosong ini ya sekarang. Langsung kita mulai ya. Minyak udah. Tambahkan sedikit garam, telur, satu cukup kayaknya, nggak jadi dua. Nah, kita masukkan nasi putihnya, terasi, sambal terasi, adanya sambal terasi ini aku ya. Bahan Indonesia aku terbatas banget kayak sekarang di Korea. Wow, wow. Oke, nasinya jangan meledos. Nasi gorengnya tak coba dulu ya. Baru tak tambahkan ya. Oh, ini nasinya nyiprat gini, Rek. Nah, kalau misalnya tak kasih saran, ini mending dipotong agak kecil-kecil. Udah, Bu. Oke. Nah, ini nasi gorengnya sekarang udah jadi. Nasi gorengnya sekarang tak pindahkan dulu ke sebelah. Dan waktunya bikin menu berikutnya. Oke, polo-polo, berikutnya aku bakal bikin omuk goreng yang bakal tak cocol di sambal. Jadi kali ini aku pakai yang tusuk aja karena lebih mudah untuk digoreng. Tapi polo-polo juga bisa beli yang nggak tusuk terus ditusuk sendiri ya. Kita mungkin goreng 3 aja ya, 3 aja. Nah, ini aku nunggu sekitar suhu 180 derajat, katanya itu paling pas buat goreng ya. Buat anak kecil jangan goreng sendiri, kalau bisa sama mama aja ya. Ini digoreng sekitar 1 menitan aja udah cukup ini ya. Kan udah mulai ngembang. Wah, wajanku kurang gede, tak lepas aja wes ya. Nah, udah ini kayaknya. Nah, kalau udah tinggal kita saring aja. Tuh kan, jadi kayak gorengan juga. Baunya harum loh, Rek. Oke, jadi gampang tuh untuk yang goreng. Kalau ini sebenarnya polo-polo pergi ke ini aja, toko gorengan sebelah. Mas, nitip goreng bisa nggak gitu?
Kenyal-kenyal. Oke, bol-bol makanannya tak siapkan dan langsung kita coba ya. Jadi ini udah tak sediakan di satu tempat nasi goreng omuk. Di sini udah tak kasih bawang goreng sedikit gini ya. Nah di sini ada juga omuk goreng. Di sini ada bakso omuk. Langsung tak coba deh ya. Ini wis lama aku ya. Dan ini makanan homemade Indonesia ala Korea. Apa homemade Korea ala Indonesia ya? Pokoknya ngono iku lah. Kita coba ya. Nasi goreng. Coba sama omuknya ini sekarang ya. Ini kenyal banget, coba omuknya doang. Sama sambal cocok ya ternyata. Wah, sungguh ada omuk sama nasi goreng ini cocok banget ya. Wah. Sungguh. Rasa Indonesia tapi ada cita rasa Korea juga. Kombinasi yang keren ya. Coba baksonya sih kuah itu. Pentol sih ya. Nah, omuk sama bakso ini apa ya? Ternyata omuk dimakan sama bakso gini nggak aneh, Rek. Jadi ya kayak cocok gitu loh, kayak bukan campuran yang asing gitu, malah kayak meresap banget. Dan kuahnya tambah segar lagi, soalnya dari omuknya ini kan ada rasa seafoodnya yang menyebar. Kita cobain gorengannya sekarang ya. Cuma tak goreng, tak kasih sambal tok loh. Ini bol-bol pasti suka ini. Bukan rasa-rasa gorengan. Ini rasanya rasa Indonesia tapi juga rasa Korea. Wow, suka makanan Korea. Dan juga pengen masakin temennya yang mungkin masih kurang familiar sama makanan Korea. Bikinkan ini. Pasti suka. Nasinya yang di bawah lebih hangat lagi deh. Perpaduan Korea dan Indonesia yang sedap banget teman. Wow. Jadi bol-bol kalau mau masak omuk pakai ala Korea juga boleh. Cuman kalau repot dibuat gini juga enak.
Ada es tehnya ini yang kurang nih. Ini rasanya kayak aku, Lek. Orang itu jadi bingung, ini makan Indonesia atau makanan Korea? Sama. Orang-orang ngeliat aku mikir, ini orang Korea apa orang Indonesia? Sama. Rasanya kayak gitu. Tapi bukan rasanya nggak enak. Rasanya asik banget. Sama sambal paling banyak sungguh. Dan mungkin karena ada dua-duanya lebih enak lagi ya. Dan ini kebetulan ya, aku bikin 3 ide makanan gini, tapi ternyata dimakan bareng ini lebih cocok lagi. Ada nasi goreng, ada kuahnya ini, wah, jauh lebih mantap. Nasi goreng sama gorengannya udah habis, sekarang habisin baksonya. Ini buat bal yang di rumah, nggak bisa liburan ke Korea, tapi cita rasa Koreanya ada, sungguh. Dan mudah dibuat di Indonesia. Kenyang banget aku, sungguh. Nah, aku sendiri nggak nyangka kalau, mungkin ternyata cocok sama makanan Indonesia. Apalagi sama sambal dan sama bakso ini, sungguh. Oke, pol-pol. Udah habis, nasi goreng habis, bakso juga habis. Ini cuma bener-bener enak, mantep, tak rekomendasikan. Nah, jadi buat pol-pol yang pengen nyobain bikin kayak gini juga, langsung aja beli omuknya di link yang udah taruh di bawah ini. Enak banget dan cocok banget, ya, sungguh. Jadi, kalau misalnya pol-pol nggak pernah nyobain makan Korea, bikin dulu kayak gini. Kalau cocok, coba bikin yang bener-bener rasa Korea. Oke, pol-pol, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya dengan makanan yang lebih enak lagi. Bye-bye! Oke, polo-polo, buat polo-polo yang pengen beli di toko offline, ini ada beberapa list tempat belinya. Ini supermarket Koreanya, sedangkan untuk yang pengen beli di supermarket lain juga tersedia di supermarket ini. Oke, jadi yang mau ngecek langsung aja di screenshot dan pergi beli.